mencintai Engkau Tuhan. Biar Kau tambahkan ya Tuhan Yesus, kasih kami melebihi ya Tuhan, di sekali apapun ya Tuhan yang kami punya ya Tuhan. Biarlah hati ini hanya tertuju kepadamu ya Bapa, bawa kami lebih lagi ya Tuhan, untuk lebih dekat lagi kepadamu, melekat di hatimu. Oh Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab kemenangan sudah terjadi di tempat ini ya Tuhan. Saat kami naikkan pujian kami, saat kami menyembah Engkau Tuhan, Kau hadir ya Tuhan di tengah-tengah kami. Kau penuhi setiap hati kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri Tuhan tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, hampiri Yesusku, Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Besar Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
biarlah berkat embun pagi ya Tuhan tercurah ya Tuhan di rumah-rumah ya Tuhan, di mana kami berkumpul saat ini ya Tuhan, di mana kuasa-Mu ya Tuhan yang tidak terbatas itu Tuhan tercurah embun pagi dari barat, timur, utara, selatan, memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Oh, kami terima Tuhan. Ya Tuhan, kira Bapa para masih di dalam para kira Bapa ya nasib. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Penuhi kami kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Mujizat terjadi. Makasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Semua sudah terjadi ya Tuhan. Semua kami terima ya Tuhan dengan ucapan syukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira raba sendiri. Bahkan kami ada hari ini ya Tuhan, sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu ya Aba, ya Bapa. Sebabnya Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepada-Mu ya Aba, ya Bapa. Sebab di luar Engkau Tuhan Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu. Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat
itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Benar Tuhan, semua ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kira apa-apa. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberikan makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupmu? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Tetapi carilah dulu kerajaan-Nya, maka semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala. Sebab itulah dikehendaki Bapa dalam Kristus Yesus bagi kamu. Semua
karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bila kita dipakainya, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karunia-Nya, bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Katakan sama-sama, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Mu, Kau berikannya pada kami. Semua anugerah-Mu bagi kami bila kami memakainya. Anugerah-Mu, terima kasih Bapa. Ya Rapa sikit, sebab kami adalah ciptaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tidak ada satu ciptaan-Mu Tuhan Yesus kecuali kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dihembuskan oleh nafas-Mu ya Tuhan. Sebab itu ada kehidupan, dan kami hidup oleh karena-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami percaya ada mujizat-Mu Tuhan. Ada kuasa yang mengalir ya Tuhan. Biarlah kuasa itu ya Tuhan yang memulihkan kehidupan kami ya Bapa. Bahkan pagi hari ini ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Organ-organ tubuh yang rusak sekalipun ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sanggup untuk menggantikannya dengan yang baru. Tidak apa-apa. Bahkan yang terikat pun Tuhan Kau lepaskan ya Tuhan. Kami terima ya Tuhan mujizat itu ya Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi tercurah di setiap rumah-rumah ya Tuhan, di mana kami berkumpul pagi ini ya Bapa. Jangan Kau lalui ya Tuhan. Biarlah kami semua yang menerima mujizat itu ya Aba ya Bapa. Kita nama ya rasaramu, yang percaya akan suara-Mu,
sembah Dia. Sebab Dia sudah berkarya dalam hidup kita saat ini. Dia akan memulihkan engkau. Dia akan menyembuhkan engkau. Dia akan membebaskan engkau. Ya Bapa ya terus berkaryalah Tuhan, berkaryalah Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Tanganmu sudah meminta kami ya Tuhan. Bahkan berkat embun pagi ya Tuhan, yang dari barat, timur, utara, selatan, Kau limpahkan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Kalau pagi hari ini kami juga rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Buka telinga kami, agar pesan-Mu sampai kepada kami ya Bapa, yang boleh menerangi jalan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan, Pak Andi, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya apapun ya Tuhan yang telah dipersiapkan ya Tuhan, karena hikmat marifat yang Kau berikan ya Tuhan, sehingga pesan-Mu sampai kepada setiap kami ya Tuhan, dan kami mau menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Pak Andi. Shalom Bapak Ibu. Shalom Pak Andi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pak Bobi yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati sekali pujian penyembahan Pak Bobi. Puji Tuhan. Terima kasih Pak John, Pak Kendi yang sudah memberi kesempatan untuk saya belajar membagikan firman Tuhan. Terima kasih juga buat Bu Koni yang mengingatkan. Topik minggu ini sudah ditetapkan oleh Pak John, yaitu mengucap syukur. Satu hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan.
Mengucap syukur ini merupakan tantangan dan pergumulan hampir setiap hidup manusia di bumi. Selama kita masih tinggal di bumi, ini merupakan tantangan dan pergumulan. Dengan berbagai kondisi, tantangan, persoalan di dalam kehidupan ini. Sebagai pengikut Yesus, tentu kita bisa mengucap syukur ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau kita mengikuti keinginan kedagingan manusia, tentu kita tidak akan pernah mengucap syukur. Kita memiliki banyak harapan, dan harapan itu selalu bertahan. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan Roh Kudus untuk mengontrol semua apa yang ada di hati, di pikiran kita. Karena sekali lagi, kalau kita mengikuti kedagingan, kita tidak akan pernah akan merasa cukup dan tidak akan pernah mengucap syukur. Galatia 5 ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa mengucap syukur. Karena kita mengutamakan Tuhan daripada keinginan, emosi, ataupun perasaan kita. Rasul Paulus mengajarkan kepada umatnya di Efesus, di dalam Efesus 5 ayat ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Kita dituntut mengucap syukur itu bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita. Akan tetapi ungkapan syukur yang kita naikkan seharusnya merupakan hasil dari kehidupan kita setiap hari yang diterangi oleh firman Tuhan. Dan sebagai buah dari kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Ucapan syukur juga menjadi tanda bagi orang Kristen bahwa kita percaya kita tidak pernah ditinggalkan. Kita percaya akan janji-janji. Kita percaya kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita. Dalam menghadapi kesulitan, mari kita perhatikan firman Tuhan yang tadi dikatakan di dalam Efesus 5 ayat ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kata senantiasa mengandung arti sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus untuk sepanjang kehidupan kita. Itulah yang dinamakan kebiasaan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur dengan berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Namun kalau kita boleh jujur dalam menghadapi kehidupan ini, nggak mudah untuk kita mengucap syukur. Banyak dari kita tidak akan dapat hidup seperti apa yang Alkitab katakan. Kita hidup penuh dengan stres,
akibat tekanan-tekanan, kesulitan, penderitaan, apakah itu masalah kesehatan, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah pekerjaan, pelayanan. Mengucap syukur atas segala sesuatu berarti lebih dari sekedar ungkapan sukacita. Ucapan syukur kita menjadi ungkapan iman kita kepada Kristus, bahwa di dalam segala keberadaan Allah senantiasa bekerja dan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita dituntut untuk mampu mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Ini pastinya kita sering lupa. Biasanya manusia itu kan seperti ini. Ketika harapannya dikabulkan oleh Tuhan, maka harapan-harapan yang lain bermunculan. Apalagi kita hidup di era digital, di mana apa yang kita miliki selalu kita bandingkan dengan apa yang orang lain miliki. Dan itu menjadi tolak ukur bagaimana kita bahagia atau tidak. Banyak orang mengucap syukur oleh karena merasa mampu untuk melakukan hal itu. Mereka mampu melewati masalah yang seakan-akan mau mengatakan bahwa semuanya itu adalah hasil usahanya sendiri, hasil jeripayahnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentu tidak boleh seperti itu. Kita mengucap syukur karena itulah yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Yang artinya kekuatan utama untuk kita bisa melewati setiap rintangan, setiap apapun dalam kehidupan ini, kita percaya bahwa campur tangan Tuhan yang memampukan kita untuk mengucap syukur. Karena kalau kita benar-benar melihat hati kita, banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan, yang sudah kita peroleh. Karena kemurahan-kemurahan Tuhan yang dititipkan bagi kehidupan kita. Raja Daud dalam doanya pernah berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atasku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah." Itu di dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Barusan kita beberapa waktu yang lalu kita merayakan Paskah, merayakan hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita tahu siapa diri kita. Kita tidak bisa membohongi diri kita di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan pilih kita menjadi anak-anaknya, sehingga kita ditebus dengan darah yang mahal. Kalau kita benar-benar mengikuti perayaan kebangkitan Kristus, itu hikmat Tuhan pasti akan mengalir di dalam kehidupan kita. Akan membuat kita menjadi sadar bahwa siapakah kita ini. Kita telah ditebus dari setiap kesalahan, setiap dosa-dosa kita. Di mana yang dikatakan oleh Raja Daud bahwa Tuhan itu telah melepaskan nyawaku dari dunia orang yang mati. Karena upah dosa adalah maut. Rasul Paulus di dalam
Firman-Nya berkata di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-19, kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dalam dunia ini saja, maka disebutkan kitalah orang yang paling malang. Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa ketika kita hanya melihat harapan-harapan kita di dunia ini kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang. Karena sesungguhnya berkat yang sejati, ucapan syukur yang ada di dalam hati kita ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah sementara, harapan-harapan yang diberikan ataupun tidak diberikan oleh Tuhan itu hanyalah sebatas kehidupan kita saat kita di dunia. Sesungguhnya berkat khusus itu adalah ketika kita melewati kehidupan ini, ketika kita dipanggil pulang maksudnya. Nah, disitulah ketika kita hidup setia dan taat akan firman-Nya, kita hidup di dalam kekekalan, kita keluar dari kebinasaan yang kekal. Tak sedikit orang-orang percaya termasuk kita untuk memperoleh berkat-berkat jasmani, untuk hidup sukses, untuk hidup terpandang, itu nggak salah. Tetapi kalau itu menjadi fokus utama kita, inilah yang Paulus katakan sebagai kemalangan terbesar dari seluruh kehidupan manusia. Dan bagi kita anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa berkat terbesar yang kita peroleh itu adalah keselamatan dari kematian kekal melalui pengorbanan dan kebangkitan Kristus, perayaan Paskah yang baru beberapa waktu lalu kita rayakan. Maka ketika pengharapan di dunia ini mengecewakan, kita tahu bahwa Tuhan sebagai berkat terbesar yang telah kita peroleh, kita tidak boleh melupakan pengorbanannya. Kita bisa mengucap syukur atas keselamatan yang kita peroleh melalui doa-doa pribadi kita. Seperti kita di TDP setiap pagi, kita memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu yang mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur. Untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Di dalam Mazmur 92 ayat ke-13, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Inilah janji Tuhan buat kita semua. Ketika kita hidup di dalam bait Tuhan, maka kita akan bertunas, dan seberapa tua pun umur kita masih berbuah. Ketika kita mengucap syukur, itu akan melahirkan buah-buah roh. Kita teliti masing-masing di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Masih ada damai sejahtera, ada kesabaran nggak di dalam kita menghadapi kehidupan ini? Ketika kita melihat seseorang atau melihat apapun dalam kehidupan ini, adakah kemurahan, ada kemurahan hati nggak dalam kehidupan kita? Ada kebaikan nggak? Masih ada kesetiaan nggak? Masih ada kelemah lembutan nggak? Dan yang paling penting, masih adakah penguasaan diri di dalam kehidupan kita? Ketika buah-buah roh itu ada di dalam diri kita, pasti kita akan mengucap syukur. Dan kunci kebahagiaan itu adalah ketika kita mengucap syukur.
Kita tidak akan pernah bisa bahagia kalau kita tidak mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu bukan karena kita diberkati dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan apapun. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, kita mengucap syukur karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita jangan menyerah apapun yang dalam kehidupan kita, kesukaran. Percayalah ketika kita mengucap syukur, mujizat Tuhan itu nyata. Ketika kita setia dan kita tetap percaya, tetap teguh akan firman-Nya. Ayat terakhir yang saya mau bagikan adalah, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang kami baca, apa yang kami dengar. Tuhan mengingatkan kami agar kami senantiasa mengucap syukur. Kami boleh mengingat semua kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kemurahan-Mu, merasakan perlindungan-Mu Tuhan bagi setiap hidup kami. Kami boleh melihat orang-orang yang kami kasihi dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mau selalu hidup Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami, beri kami kekuatan, beri kami keteguhan hati, supaya kami menghidupi firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami, didik kami di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat semuanya Bapa. Kami mau selalu Tuhan belajar dan belajar untuk mengucap syukur. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami kembali datang bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pak Andi Tuhan. Kiranya boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Untuk senantiasa mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan pada kami. Pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami selalu boleh belajar firman-Mu untuk senantiasa mengucap syukur Tuhan. Buat hari-hari yang boleh kami lalui bersama Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini Bapa, kami mau menaikkan doa sepakat kami untuk bangsa Indonesia. Bangsa yang kami kasihi, bangsa yang Engkau kasihi ya Tuhan. Kami bersyukur kami dipilih, kami menjadi umat kesayangan Tuhan. Imamat Rajani ya Bapa. Biarlah pagi hari ini apapun yang kami doakan, Engkau mendengar dan menjawab segala doa kami ya Bapa. Untuk doa pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan ke dalam tangan-Mu kasus COVID terus di Jakarta, di mana varian ini di India dalam 24 jam bertambah 5.880 kasus. Kami berdoa Tuhan agar pemerintah dan masyarakat tidak lengah mengantisipasi penyebaran COVID varian baru ini. Kami boleh belajar dari apa yang pernah terjadi pada waktu awal masuknya COVID-19 di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu untuk bangsa kami, pemeliharaan kesehatan kami masing-masing Tuhan, semua ada padamu Tuhan, Kau memagari kami semua dengan malaikat-Mu Tuhan, dan hikmat yang daripadamu untuk senantiasa menjaga kehidupan kami, mengkonsumsi setiap makanan yang kami boleh makan
Tuhan dengan yang sehat dan senantiasa dipelihara oleh kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, Amerika Serikat tidak memasukkan nikel asal Indonesia sebagai mineral yang mendapatkan kredit pajak hijau dan insentif untuk mobil listrik dengan baterai yang mengandung komponen nikel dari Indonesia. Kami berdoa agar Amerika Serikat membuka kesempatan bagi produk nikel di Indonesia. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Engkau yang memakai bangsa kami, memberi hikmat dan kepandaian pengetahuan yang luar biasa Tuhan, untuk Indonesia boleh senantiasa mengekspor nikel ke berbagai negara ya Bapak. Bukan hanya ke Amerika Serikat, tapi juga negara-negara yang berkembang yang lain Tuhan, untuk kemajuan bagi bangsa kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya campur tangan Tuhan atas bangsa ini semakin hari semakin maju oleh karya-karya-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan ucapan syukur kita menyadari karena banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali katakan, banyak yang Kau perbuat ya Tuhan di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur, terus kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Mari teman-teman, kita kembali masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia yang Kau berikan buat kami Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan, dan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami, untuk kami bisa berkumpul, berdoa pagi Tuhan setiap hari ya Bapa. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk kami boleh mendengarkan sebagian pada firman-Mu yang mengajar kami untuk terus mengucap syukur di dalam segala hal Tuhan. Saat ini kami mau sepakat berdoa Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan biarlah agar para peserta pemilu Tuhan 2004 tidak menghalalkan segala cara untuk menang Tuhan. Juga partai politik tidak memakai strategi polarisasi atau cara dan narasi kampanyenya yang tidak hanya merusak keutuhan bangsa, seperti membuat olahraga, agama, budaya menjadi komoditas politik. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mencintai bangsa negara kami, dan Tuhan akan memilihkan Tuhan partai politik, bahkan memilihkan calon presiden dan jajarannya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami mau membawa bangsa kami pemilu nanti tahun 2004 Tuhan. Biar hal-hal yang tidak Engkau kehendaki Tuhan di partai politik boleh lakukan Tuhan. Biarlah boleh berjalan dengan baik, aman, dan boleh terpilih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa ya Bapa. Kami percaya Tuhan boleh ada menyertai kami. Tuhan Kau lihat, kami percaya Tuhan, kami mau berdoa untuk program prioritas nasional yang sedang dikerjakan pemerintah, agar bisa selesai, tidak ada yang mangkrak di akhir masa jabatan Presiden 2024. Dengan didukung sinergi pemerintah pusat dan daerah serta SDM yang berkualitas dalam melakukan perencanaan, penganggaran, dan eksekusi. Bapak, kami mau serahkan Tuhan Yesus semua ya Bapak, program-program pemerintah yang sedang dikerjakan pemerintah kami saat ini ya Bapak. Biar itu boleh selesai Tuhan. Tidak ada yang mangkrak.
Apa yang Presiden kami kerjakan saat ini Tuhan, Presiden Jokowi Bapak, biar boleh selesai Tuhan tahun 2024 ya Bapak. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau mendukung Tuhan, sinergi pemerintah Tuhan, pusat, daerah, SDM Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja dengan kualitas yang terbaik Bapak, dalam melakukan perencanaan, penganggaran, dan eksekusi. Kami mau serahkan Tuhan Yesus, sehingga apa yang dibutuhkan negara kami, apa yang dibutuhkan oleh rakyat kami Tuhan, boleh selesai Tuhan Yesus. Semua program-program Pak Jokowi Tuhan boleh selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk semua kegiatan ini Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menyelesaikannya. Hanya di dalam nama Yesus, kami mau serahkan semua juga kami TDP yang hadir saat ini Tuhan. Engkau yang berperkara dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Silakan Bu Clara, dilanjut to be continue untuk mengucap syukurnya. Silakan. Halo, Bu Clara. Lanjut ya Pak. Nah, saksi kedua ya. Oke. Terima kasih untuk kita semua yang di TDP pagi ini. Pujian yang sangat membangun dan firman-Nya yang luar biasa Pak Andi. Terima kasih. Tuhan berkati kehidupan Pak Andi. Begitu juga Pak Bob yang membawa pujiannya. Kesaksian saya yang kedua ya. Di tahun 2017 saya juga divonis jantung 80% Pak. Jadi saya waktu itu di Siloam ya, Karawaci. Memang yang saya derita waktu itu jantung saya berdebar-berdebar terus gitu loh, nggak tenang. Maksudnya nggak sesuai dengan apa yang saya pikirkan dengan denyut jantung saya. Dan dia cerita saya periksa ke dokter mengatakan ya disuruh treadmill lah. Udah gitu katanya ibu ada turunan jantung ya? Nggak ada Pak. Dokternya langsung wajahnya kayaknya beda. Saya langsung juga nih, aduh apa nih Tuhan. Terus dibilang ibu nih 80% di iniin jantung gitu. Aduh, berdasarkan treatment ini. Waktu itu suami saya nggak ikut. Nah saya bilang, aduh apa nih ya. Terus gimana dokter selanjutnya? Ya ibu pilih aja mau MRI apa kateterisasi. Saya bilang mungkin kateterisasi saya ngerti, MRI ngerti tapi kateterisasi nggak ngerti dok. Saya bilang gitu. Mana yang terbaik sama dokter aja. Ya udah kalau pilihan saya di kateterisasi aja Bu. Kateter gitu. Tapi ini kalau bisa secepatnya gitu. Aduh suami saya belum ada dok. Ya nanti saya tunggu deh. Waktu itu saya hari Jumat. Saya sebenarnya nggak ada tugas tapi hari Senin ibu ketemu dengan saya dengan suami. Akhirnya pergi dengan suami ke sana Pak. Langsung ke ruangan kateterisasi ruangan itu ya untuk pemeriksaan kateterisasi gitu. Nanti kalau ibu ada apa-apa ini langsung ring 1, ring 2, ring 3 ini nanti. Loh ini artinya apa ring 1, ring 2 terus diceritain semua Pak. Saya bilang suami harus setuju begini-begini gitu Pak. Akhirnya ya mau nggak mau harus hari Rabu. Tapi di dalam mulai hari Jumat hari Senin sampai hari Rabu itu saya berdoa terus. Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Mujizat yang saya terima selama ini itu masih berlaku. Sekarang dahulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Hidup saya adalah Engkau. Saya berdoa terus. Ketemu di hari Rabunya. Pas ketemu sama dokter itu, pas ke ruangan, ya udah ibu berdoa dulu sebelum masuk ke ruangan. Nah, anak-anak sama suami udah masuk. Bilang, berdoa dulu katanya. Saya yang berdoa karena saya yang berjuang. Saya bilang, Tuhan saya serahkan hidup saya. Tuhan Engkau ada di sini. Pakai dokter, suster, semua alat-alat Tuhan. Aku percaya di dalam Engkau. Semua berjalan dengan baik. Nah dokter bilang, nanti kalau lebih dari setengah jam, berarti saya lanjut ring ya Bu. Gitu. Siap Pak. Sampai di ruangan udah gitu, pas di tempat tidur,
berdoa ya Bu ya. Ibu mau dibikin lagu nggak? Oh mau dong dok, saya bilang gitu. Lagu apa? Pujian penyembahan. Oh iya ya Bu. Jadi dari badan saya ke atas kan nggak di apa kedengeran gitu Pak. Nah udah gitu dengar semua suara mereka. Di situ saya tahu jantung kita ini kayak kayak apa? Kayak pohon ya, rantingnya begini-begini. Jadi saya lihat itu semua gitu. Nah, udah gitu Tuhan saya bilang, saya terus berserah apapun nanti saya udah berserah sama Tuhan karena hidup saya Tuhan, tubuh saya ini adalah milikmu. Nah udah gitu pas udah sebelum setengah jam selesai gitu kata dokter. Duh, nah gimana dokter? Saya bilang gitu. Tadi saya bilang apa Bu? Katanya, ini nggak ada apa-apa Bu. Gitu. Ibu, aduh puji Tuhan, makasih ya dokter, makasih dokter. Makasih sama Tuhan. Oh itu nomor 1 dok, saya bilang gitu. Itu nomor 1, saya bilang. Nah disitulah saya lihat mujizat yang Tuhan kasih Pak. Jadi Pak Andi kemarin yang saya Pak Kenli yang kemarin saya merasakan gitu. Saya ingat lagi Pak, balik lagi pikiran saya tahun 2017. Aduh, saya udah merasakan seperti Pak Kenli gitu. Nah, jadi di situ saya lihat, saya percaya gitu loh. Iman Pak Kenli, dua-dua kita semua itu akan sehat gitu loh. Jadi sangat percaya di dalam Tuhan itu nggak ada yang mustahil Pak, mujizatnya itu. Makanya saya pikir Pak Kenli gini, aduh Tuhan berikan sehat Tuhan. Kami masih butuh Pak Kenli untuk di grup ini gitu loh Pak. Dipakai Tuhan Pak Kenli. Jadi itu kesaksian saya untuk kita semua jangan lari dari Tuhan. Apapun hidup kita tetap di dalam Tuhan. Semua udah diatur sama Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mengucap syukur dari kata Pak Andi katakan. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya sapa dulu lah. Selamat pagi semua. Yang diberkati pagi ini boleh lambaikan tangan dulu nih. Yang masih sehat-sehat. Kita mengucap syukur. Puji Tuhan. Ya. Tadi Pak Andi mengatakan mengucap syukur baik sehat, baik kita sakit maupun dalam segala hal, ya. Jadi pada saat kita bangun pagi bisa menghirup napas, menghirup udara yang segar, itu ucapan syukur awal kita, ya. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Ya karena kalau ada kata tadi, ya seperti ini. Nah, ini saya lihat nih. Nah, ini dia nih, ya. Pada saat saya di ruang ICU nih. Nah, ini dia. Itu pakai yang namanya oksigen, ya. Saya mengucap syukur. Kenapa? Di seberang saya waktu di ICU itu ada yang pakai ventilator gitu. Dia kecelakaan dari hari Rebo sampai hari Minggu Sabtu itu tidak sadar karena tabrakan ya dan nggak sadar. Nah, saya mengucap syukur walaupun saya waktu itu pakai oksigen gitu. Jadi Bapak Ibu teman-teman, yuk kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita pada saat pagi ini. Amin. Ya, tadi Ibu Clara katakan bahwa memang benar ya kalau orang sudah masuk di lab kateter itu mungkin hatinya akan berdebar-debar. Ya, saya sudah 3 kali masuk ke lab kateter. Ya, yang ketiga ini yang terakhir. Ya, saya dalam nama Yesus saya tolak semua ya. Yang terakhir ya. Jadi kalau orang masuk di lab cat itu, mereka pasti akan takut. Nah, bukan hanya takut kepada penyakitnya, takut biayanya juga sih pasti. Itu gede pasti. Karena luar biasa itu ya. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, penelitian mengatakan ya 75% itu laki-laki terserang jantung. Hati-hati untuk pola hidup sehat ya. Wanita itu kalau belum menopause itu tidak akan kena yang namanya jantung. Ya, belum begitu nanti dia sudah mulai menopause maka akan terjadi juga kemungkinan akan jantung dan lebih parah dari laki-laki. Dan laki-laki pada saat sudah memasuki usia-usia senja maka akan ada kemungkinan itu adalah cancer prostat. Jadi hati-hati kita hidup kita ya, kita tetap berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan tetap melakukan pola hidup sehat. Amin.
Amin. Amin, amin, amin. Baik, Pak Kiandi, saya boleh tambahin satu izin. silakan Pak Ini Bobi. ada firman Tuhan yang kebetulan tadi saya ucapkan juga gitu buat kita semuanya. Dalam hal bersyukur gitu, mengucap syukur. Namun ini semua perintah Tuhan ya yang disampaikan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Ya, di situ dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah ya dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus, ya kan, bagi kita semua. Nah ini, jadi apa? Sebelum kita mengucap syukur itu juga kan ada yang paling penting, pertama bersukacitalah senantiasa. Nah, itu semua perintah Tuhan, ya. Jadi, nah seperti Pak Kiani hadapi, semua kita hadapi, terutama ya kita yang sedang mengalami satu kesesakan, tidak mudah untuk kita bersyukur, tidak mudah kita untuk bersukacita, ya kan, gitu. Nah ini ya, jadi banyak orang gitu ketika mengalami satu musibah, kita terpusukan sakit penyakit gitu, ya gitu, fokus dengan masalahnya, akhirnya jadi ribet urusannya, pikirannya jadi sempit. Nah, itu ya. Nah, makanya sebab itu Tuhan mengatakan perintah Tuhan adalah bersukacitalah senantiasa. Itu pesan yang pertama yang dikatakan itu. Ya supaya apa? Hati kita tenang, pikiran kita terang ya, supaya kita bisa berpikir bersama dengan Tuhan. Sehingga kita ada satu kekuatan dan kita terus berdoa ya dalam hal ya semua apapun begitu, lalu apapun masalah yang kita hadapi, yaitulah baru kita mengucap syukur. Karena itu memang yang dikehendaki Allah ya. Amin. Kita dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Pak Bobi, memperkuat lagi kita punya ya firman Tuhan pada pagi ini. Itu ya Bapak Ibu, kondisi apapun saat ini. Amen. Kondisi apapun saya katakan. Amin. Saat ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Ya, atau sakit penyakit atau keuangan ataupun mungkin masalah-masalah hubungan dengan keluarga tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, oleh karena itu kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Namun sebelumnya kita sapa dulu Ibu Desi ya, yang pertama kali hadir. Selamat pagi Ibu Desi. Boleh dibuka audionya kalau berkenan Bu. Boleh diperkenalkan. Ibu tinggal di mana? Nah, mungkin berjemaat di mana? Silakan Bu. Shalom Bu Desi. Boleh dibuka? Dibuka, boleh Bu audionya, boleh diperkenalkan. Oke, kalau tidak berkenan nggak apa-apa. Suaranya aja Des, fotonya nggak usah. Nggak usah videonya nggak apa-apa. Kita nggak ini juga untuk video ya. Ya, selamat pagi Pak. Pagi Ibu Desi. Pagi ini ya saya pertama kali ikut dalam kebaktian doa pagi. Saya dikenalkan juga oleh Ibu Mariana. Saya bersyukur bisa ikut dalam doa pagi ini. Dan mudah-mudahan seterusnya saya bisa ikut Pak. Ibu jemaat di mana Bu? Gereja mana? Saya di GBI Pak, GBI Modern. Modern Land. Oke, salam sama Pak Peter Palestina ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Desi. Ya, kami mengundang juga untuk setiap pagi kita berdoa. Jadi kita di sini bukan dari satu gereja, tetapi kita dari berbagai gereja. Tujuan kita hanya untuk berdoa, gitu. Ya, setiap pagi kita berdoa, memohon pengampunan, memohon apapun yang Tuhan berikan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Ya. Baik, kita akan undang lagi nanti Bu Desi untuk minggu depan. Baik, untuk minggu depan, besok. Minggu depan. Baik, untuk besok, kita kembali akan mengucap syukur. Nah, sekarang saya tawarkan nih, siapa besok mau yang kesaksian mengucap syukur? Langsung buka audionya, saya Pak. Gitu. Oke? Saya Pak. Saya Pak. Kelly. Ibu Henning. Oke, kalau gitu gini. Kalau gitu gini, Bu Siana,
boleh Ibu Hening dulu ya, karena Bu Hening kan Oke. kemarin kan ada mengalami sakit ya. Ya, boleh. Jadi bagaimana Boleh. Ibu Hening mengucap syukur. Oke, Bu Siana nanti di hari Kamis gitu ya. Oke. Oke. Baik, Siap. kalau gitu. Ayo, puji Tuhan, banyak yang mengucap syukur. Oke, kita akan tutup doa bagi kita. Saya mau nanti ya, Ibu. Ya, oke, kita akan tutup doa bagi kita. Di chat ya Pak Kenli ada permohonan doa Ibu Desi di chat. Oke, oke. Permohonan untuk rumahnya cepat terjual. Oke, Ibu, gini, mohon maaf, ini nanti didoain untuk ini ya. Jadi kita utamakan dulu mereka yang butuh pertolongan doa yang sakit ya, Bu ya. Kalau Iya. untuk yang seperti ini nanti kita akan doa secara direct ya, secara pribadi ya, Bu. Iya. Gitu ya. Oke, baik, makasih. Kita akan doa buat teman-teman yang membutuhkan pertolongan doa yang sakit saat ini, beberapa orang yang sakit ya. Kita akan doakan terutama, dan untuk permintaan beberapa mungkin usaha untuk apa mungkin kita akan doakan secara pribadi atau mungkin disisipkan oleh pendoa yang mungkin doa berkat nanti ya. Baik, saya mau nanti Pastor Darius boleh minta tolong untuk doa berkat, Pak. Pastor Darius monitor. Siapa? Bisa ya, Pak? Oke, Ya. kalau gitu. Baik, kita akan doa buat teman-teman yang membutuhkan pertolongan doa. Yuk kita buka audio kita. Kuratapa semua. Ya, Terima kasih haleluya, Tuhan, semua buat kebaikan, Kurapa buat sama. kasih. Ya, Terima kasih Tuhan. Yesus, Doa di dalam nama Tuhan Tuhan ini Yesus Tuhan. Berkati bagian Doa yang kami kami saat ini. benar tadi Hambamu Tuhan itu dan sembuh Ada di secara sempurna ya. Mohonkan ya dari Padamu Tuhan Tuhan, tadi kami agar menyerahkan Tuhan menyempurnakan kesembuhannya. Tuhan. Kan Hamba katakan saat ini juga Ibu Roti sembuh. wibawa Penuh ya Tuhan, menggantikan semua organ-organ tubuh yang rusak ya Tuhan. Ada ipar paherinya. Sembuh sesehat-sehat ya Tuhan untuk Ibu Hartati dalam nama Yesus Kristus. Dia juga Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakitnya. Kau jawab ya Tuhan permohonannya Tuhan Yesus. Kami bersyukur belum mendengarnya. Untuk adik dari Pak Heri yang kena rumah sakit otak nas Pak Heri begitu Cuk Karsono. Berdoa memohon doa. Ini sakit mah berat Pak di surga. Hambamu ini anak-anakmu tangan kasih-Mu Kau sembuhkan ya Tuhan, Kau pulihkan ya Tuhan Yesus oleh kuasa darah-Mu ya bilur-bilurnya Tuhan, maka semua sudah sembuh. Nanti ya Tuhan kami bersyukur kepada beliau dan juga Mas Stephen yang ada saat ini ya Tuhan, biar dalam kasih karunia-Mu sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan jadikan dia berhasil. Dia kepala bukan ekor ya Tuhan Yesus kami ya. Nama Yesus Kristus Tuhan. Kita juga ya Tuhan buat Audrey juga Tuhan Yesus juga memberikan kasih. Pastor Darius. Kami percaya bahwa doa-doa yang sudah kami naikkan untuk yang sakit sudah menerima kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan jalan keluar, menerima jalan keluar hari ini. Sukacita Allah itu yang membuat kami ada dan membuat kami bersyukur. Saatnya kami arahkan mata hati kami kepadamu ya Aba, siap menerima berkat yang daripadamu. Biarlah kiranya berkat, salam, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus jadi bagian saudara dan saya, mulai pagi ini sampai Maranatha, Parousia, Tuhan datang di awan permai menjemput gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih dari Pak Bobi, Pak Andi, Pak Andi, Pak Bobi, Ibu Lena yang berdoa kesaksian suara, terima kasih Pak Clara yang Bu Lena, Firman, Ibu Desi selamat bergabung. Ibu ya sama-sama, terima kasih. Oke, Pak Esi gimana kondisinya? Sama juga, ada aku kangen. Pas ini bisa Selamat bangun datang pagi. ya Bu Desi.
Kita bangun pagi pun terlambat, makan cepat-cepat Selamat masuk. datang Bu Desi. Yuk kita buka video kita. Welcome, Pak Bu Isi, gimana Desi. kondisinya Pak Isi? Ya, kondisi di saya udah mulai pulih Pak, tapi untuk di dalam saya bisa jalan karena ruangannya sempit. Tapi kalau misalnya di luar, saya coba keluar kalau pagi dengan sore itu nggak boleh lama-lama. Saya mencoba berjalan 4 meter saja itu udah mulai pusing. Jadi kalau di luar yang luas itu akan masih pusing. Nah, itu saya harus latih lagi suasana yang biasa di kamar, biasa di rumah. Saya belajar untuk suasana di luar. Ya, oke, baik, Jadi Pak. masih Besok, pusing. Nah, baik. hari ini saya akan mencoba ke klinik. Ada tusuk jarum dokter yang bekerja sama dengan medis, apa tuh namanya itu, tusuk jarum. Nah, ini ya mungkin karena dari teman saya itu ada yang saraf bisa sembuh, matanya yang sampai kejuling gitu ya, itu bisa sembuh gitu. Berharap saya melalui itu saya konsultasi dan bagaimana pengobatannya yang terbaik gitu. Supaya pusingnya itu hilang. Baik. Gitu. Kita Itu besok aja, doain ya Pak. Pak Isi. Terima kasih ya buat Kita doa-doa. masukkan dalam doa. Doa ya Pak Isi. Cepat Oke, pulih, Bapak Ibu, Pak Isi. silakan Pak Andi kita foto Pak. Sembuhkan hati. Tuhan berkati pengobatannya. Kita besok masukkan dalam doa Pak Aisi ya. Kita masuk list doa ya. Oke, silakan Pak Andi. Silakan Bu Lena. Ya, kan Pak Andi berapa slide? Waduh, saya slide. 1, 2, 3, smile. Yang kedua. 1, 2, 3, smile. Udah Pak. Boleh. Ya, Tuhan berkati. Semuanya. Berkati. Sampai ketemu besok pagi. Semua tim doa pagi. Terima kasih Pak Kendi. Selamat aktivitas. Selalu Tetap sehat. jaga kesehatan. 1, 2, Bisa 3. melayani Tuhan. Ya, amin. Pak